potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Pak Guru tanya dulu siapa yang tidak hadir di dalam pembelajaran kita hari ini? Agrita sama Veronica. Siapa? Agrita dan Veronica. Oh, berarti dua orang saja ya. Baik, alasannya apa? Sakit, yang satu dia ada acara keluarga. Oke, semoga cepat sehat dan bisa. Kita akan memulai dengan pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Pak Guru akan menjelaskan capaian pembelajaran kita di hari ini. Materi kita adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Capaian pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kompetensi awal kita hari ini yaitu mengidentifikasi bentang alam yang ada di sekitar rumah kita. Profil pelajar Pancasila, bergotong royong. Kalian tahu atau tidak terkait dengan potensi sumber daya alam? Ada yang tahu? Ayo, apalagi? Pohon, apalagi? Batu bara. Apa saja sumber daya alam itu adalah terkait dengan matahari, tumbuh-tumbuhan, hutan, laut. Itu semua adalah sumber daya alam. Seperti itu. Baik, kita akan menonton itu usia dari jendela berbuat dari kayu dan potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui terbagi dua, ada sumber daya alam yang tak habis seperti sinar matahari, udara, air, panas bumi dan angin. Yang kedua ada sumber daya alam kaya seperti sumber daya alam kaya hutan. Jenis hutan berdasarkan alam. Kita mengenal hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki ciri khas hutan dengan tanaman yang heterogen dan dengan semak yang sangat tinggi di Sulawesi Selatan. Hutan musim adalah sebuah hutan yang dimana pada musim maka menggugurkan daunnya, sedangkan pada yang ketiga hutan mangrove atau
hutan bakau. Hutan ini terdapat di sepanjang pesisir pantai beberapa anak dan selatan, yaitu hutan berupa padang yang luas untuk sabana diselimuti oleh pepohonan, dan gubarannya terdapat di Nusa Tenggara Timur dan wilayah Jawa Timur. Hutan berdasarkan fungsinya. Pada hutan itu yang berfungsi untuk melindungi ekosistem dan wilayah sekitarnya dari bahaya ekologi dan alam. Hutan ini berfungsi untuk melindungi flora dan fauna. Artinya hutan produksi berfungsi untuk diambil hasilnya dan dibudidayakan. Dan yang keempat, hutan wisata. Hutan yang digunakan untuk kegiatan pariwisata. Selanjutnya, fungsi hutan masih berkaitan dengan kepemilikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, menyimpan air hujan dan menjadikan sebagai cadangan musim kemarau. Apa yang kita dapatkan dari hutan? Nah, berikut adalah hasil hutan di Indonesia. Yang pertama, sebagai sumber pangan, di antaranya adalah buah dan sarang utama bagi masyarakat dalam kayu. Kita akan melihat berbagai jenis kayu yang dihasilkan di hutan di Indonesia. Yang pertama ada kayu keruing, meranti, dan agatis yang berasal dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu ini biasa digunakan sebagai bahan bangunan. Yang kedua ada kayu jati, dihasilkan di wilayah Jawa Tengah sebagian besar dan digunakan sebagai bahan mebel. Yang ketiga ada kayu rotan yang dihasilkan di Kalimantan dan Sumatera, digunakan sebagai bahan kerajinan. Selanjutnya kayu cendana di Nusa Tenggara Timur merupakan kayu yang memiliki di awal kita sudah membagi sumber daya alam yang ada di batu bara dan dalam tambang dan menganggap selama ciptaan. Pada peta penyebaran minyak bumi dan kegunaan dari minyak bumi untuk kehidupan manusia. Batu bara berasal dari sisa tumbuhan yang mati dan kegunaan batu bara sebagai pembangkit tenaga listrik dan sebagai bahan bakar rumah tangga. Batu bara di Indonesia. Batu bara di Indonesia paling banyak terdapat di Bintang, Riau, dan Singkawang, Kalimantan Utara. Kegunaannya sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Dihasilkan di Cirebon, Banten, Cilacap, Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, serta Lampung, Aceh, Belaang, Mondo, Minahasa, pembelajaran dalam. Kalau kalian mengamati video pembelajaran tentang potensi sumber daya alam di Indonesia, maka kalian pasti akan sudah mengetahui bahwa ternyata potensi sumber daya alam itu ada juga dari sumber daya hutan dan ada juga potensi sumber daya dari tambang ya. Tahu tambang? Tambang. Ya. Kalau di Freeport itu di Timika itu tambang emas, apa lagi? Tambang apa lagi? Tambang tembaga. Ya, tambang emas, tambang tembaga, ada ya tambang minyak juga. Itu biasanya di lepas pantai. Ya, nanti ke gambar-gambar itu nanti Pak Guru akan tunjukkan kepada anak-anak sekalian. Bumi. Jadi kalian lihat itu gambar hutan, itu ada yang sudah sebagian dari hutan tersebut itu sudah ditebang, diolah sehingga kemanfaatan hutan itu menjadi hutan alami itu menjadi pemukiman atau pemanfaatan untuk hasil ya di atas pohon hutan sebagai tempat hidup makhluk hidup. Jadi nanti itu adalah bagian daripada manfaat hutan.
Yang berikut, anak-anakku sekalian, Pak Guru akan arahkan untuk bagaimana kita mengamati posisi bentang alam atau potensi sumber daya alam yang ada di wilayah kita, wilayah Aso ini, dan kita bisa lihat Sungai Tami. Kita bisa lihat sebelum anak-anakku sekalian ada di sini, itu sejarahnya adalah ini adalah hutan belantara. Jadi awal-awalnya itu adalah hutan seperti itu. Guru akan tunjukkan suatu potensi sumber daya alam yang ada di wilayah kita. Ya, kita akan lihat potensi sumber daya alam itu dari atas permukaan bumi. Kita akan lihat wilayah saat ini kita ada di wilayah Aso Kota. Saat ini kita akan melihat dulunya daerah ini adalah daerah hutan belantara. Jadi sebelum ada pemukiman penduduk yang padat sekali, Tami. Jadi sungai itu yang kalian lihat itu ternyata ada jalan di pinggir jalan. Dan ternyata juga ada pemukiman, ada perkebunan, ada alih fungsi lahan di sana. Jadi dulunya hutan, saat ini menjadi lahan perkebunan. Ya, tanah karang itu untuk pemukiman penduduk, untuk timbunan buat rumah. Itu Pak Guru akan kasih tunjuk lagi tentang alih fungsinya. Ini anak-anak lihat, ini bagaimana dulu ini hutan. Di sekitaran ini adalah hutan, tetapi saat ini sudah ya tandus ya. Ada putih abu-abu itu tandus. Yang kalian lihat hijau lebat ini adalah masih ada hutan alami. Ya, hutan alami. Nah, saat ini kalian lihat daerah yang ada petak tanah putih di daerah perbukitan. Ini dulunya sebenarnya adalah hutan di daerah perbukitan yang sebenarnya adalah mencegah batu karang itu untuk dipakai pembangunan. Sehingga saat ini potensi penduduk itu sedikit. Hutan-hutan dimanfaatkan kembali menjadi pemukiman penduduk. Seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Pak Guru akan menjelaskan terkait dengan sumber daya hutan. Apa saja sih sumber daya hutan? Sumber daya hutan garis tertulis jiwa. Daerah tertulis jiwa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan tempat hidup makhluk hidup atau kita ini tempat hidup kita manusia. Yang berikut adalah menghasilkan oksigen. Dan yang berikut lagi yaitu sumber kehidupan bagi kita manusia. Seperti itu. Jenis-jenis hutan di Indonesia. Jadi ada hutan hujan tropis dan hutan alam. Hutan alam adalah hutan yang lapangan yang bertumbuh alami. Tumbuh secara alami. Yang berikut adalah hutan primer. Kamu tahu primer? Tahu tidak primer? Tidak. Kalau di ekonomi bilang kebutuhan primer. Kebutuhan apa itu? Ya, kebutuhan pokok. Maka hutan primer yaitu hutan yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Hutan pokok tanpa campur tangan manusia. Iya, biasanya dia di pinggiran pantai. Antara air yang Pak Guru kasih tunjuk pemukiman atau lokasi yang sudah dieksploitasi, dibongkar semua itu, aktivis atau kita manusia menanamnya kembali dengan jenis tanamannya, yaitu hutan homogen. Sumber daya tambang ini
Yang pertama adalah minyak dan gas bumi, batu bara. Yang berikut adalah dan yang berikut adalah emas. Diperbarui atau tidak bisa diperbarui? Tidak bisa diperbarui. Digali permukaan bumi itu, digali terus dikeruk, hasilnya itu di bawah. Manfaatnya apa untuk batu bara? Sumber tenaga listrik. Semua bisa dimanfaatkan dari batu bara. Bagikan LKPD, kalian sudah dibagi ya kelompoknya ya, sudah dibagi kelompok 4 ya. Ya. Silakan. Diskusi dengan teman-teman saya kelompok. Nomor 1, berikut adalah sumber daya hutan. A. Pemanfaatan hutan menjadi kayu siap diolah. B. Hutan alami. C. Hutan tempat penduduk hidup. Nomor 2, sumber daya alam tambangan. Tambang emas pantai minyak bumi, emas, tambang batu bara. Nomor 3, sumber daya alam laut. A. Pelabuhan laut. B. Hasil laut ikan. C. Tanya perdagangan hayat di laut. Nomor 4, sebutkan 3 manfaat dari jenis sumber daya alam di atas. Nomor 1, sumber daya tambang, bahan baku industri, bahan bakar kendaraan. Nomor 2, sumber daya hutan, tempat hidup makhluk hidup, sumber oksigen. Nomor 3, sumber daya laut, jalur transportasi, sumber bahan makanan bagi manusia. Ya, kita aplaus untuk kelompok pertama. Baik, kami akan
Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. A. Bermanfaat hutan menjadi kayu siap diolah. A. C. Hutan tempat hidup makhluk hidup. 2. Sumber daya alam pertambangan. 3. Sumber daya alam laut. A. Pelabuhan laut. Ya. Kita upload untuk kelompok. Perhatikan hasil kelompok. Pertama, berikut adalah sumber pemanfaatan hutan menjadi kayu siap diolah. B. Hutan alam. C. Hutan tempat hidup makhluk hidup. Nomor 2. Sumber daya alam pertambangan. A. Tempat lepas pantai minyak bumi. B. Emas. C. Tambang batu bara. 3. Sumber daya alam laut. A. Pelabuhan laut. B. Hasil laut ikan. C. Keanekaragaman. Untuk kelompok A. Silakan mengambil nilainya. Kelompok 2 kelompok 3 dan kelompok 4. Iya, nilai kalian sudah Pak Guru dan rata-rata nilainya adalah 80 dan 85. Kita aplaus untuk kita semua. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan memberikan kesimpulan daripada itu. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan bahwa potensi sumber daya alam itu adalah apa-apa saja? Ada yang tahu potensi sumber daya alam itu apa saja? Potensi hutan, apa lagi? Laut, apa lagi? Tambang, apa lagi? Minyak bumi, emas itu hasil daripada tambang, apa lagi? Oksigen, angin, matahari. Potensi sumber daya alam yang ada di permukaan bumi ini dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Jadi itu ya. Jadi potensi sumber daya alam itu adalah dimanfaatkan untuk kepentingan sumber daya manusia. Untuk kebutuhan makhluk hidup. Kita yang ada di Arso saat ini dulunya adalah hutan belantara. Ya. Seperti itu, anak-anak sekalian, Pak Guru akan memberikan satu lembar refleksi. Nanti di antara kalian akan mengisinya. Sambil mengisinya, kita akan menutup pembelajaran kita di satu orang mengisinya dan bisa menyampaikan kepada guru kembali. Silakan isi berikutnya. Mari kita berdiri, kita berdoa dan